Okey. Nah, kamu semua nampak tak memimpin seperti seorang hamba, ya? Ya, Ada? Pastor. Ada, Pastor. Lulai boleh tolong baca. Oke. Filipi 2:5-7. 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap keserataan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Okey. Imbaz, buat satu pedoman. Tengok dalam ayat ini, Filipi 2:5-8. Ya. Kalau saya bagi kamu 2 minit, okey, tiap-tiap orang mesti berkongsi. Ya, kalau saya bagi kamu 2 minit, berkongsi pada kita semua apa yang kamu dapat belajar dari ayat di sini. Filipi 2:5-7. Saya bagi kamu semua 3 minit sampai 5 minit dulu. Tengok dulu, nanti berkongsi pada kita semua. Ya, tiap-tiap orang mesti berkongsi. 2 minit, berkongsi untuk 2 minit. Ataupun 1 minit lah. Okey. Tapi tengok dulu. Ya, apa yang kamu boleh belajar. Okey. Siapa nak mula? Kalau orang berkongsi, kamu semua kena dengar baik-baik. Mungkin kamu boleh belajar sesuatu dan guna itu untuk berkhotbah. Power. Okey, siapa nak mula? Okey, saya mula dulu, Pastor. Okey, Patrick. Saya mau cepat habis lah. Okey, Pastor ya. Jadi di dalam ayat ini saya mendapat ada beberapa hal yang paling penting. Ya, sesuai dengan pelajaran kita, yaitu tentang seorang gembala dan juga seorang hamba. Ya, dikatakan di sini dalam hendaklah kamu, maksud di sini bahwa Yesus, Rasul Paulus, ya mau supaya kita itu hidup bersama dan menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maksud dia kita mau hidup kita itu seperti Kristus, apa yang Yesus lakukan. Jadi di sini dikatakan juga karena Yesus itu adalah Tuhan, ya, secara ilahiannya dia adalah Tuhan dan dia juga manusia yang sempurna. Jadi kalau kita lihat kehidupannya sebagai manusia yang sempurna itu, kita akan melihat apa yang telah dilakukannya sesuai dengan, kalau kita lihat di dalam pelajaran ataupun kitab-kitab yang lain, dia itu adalah seorang yang penuh dengan kasih ataupun belas kasihan. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa dia itu adalah satu-satunya pribadi yang mengambil berat kepada semua orang, terutamanya orang-orang yang dipandang rendah.
ataupun dipandang tidak bermakna. Jadi saya rasa ini satu pelajaran yang penting. Jadi ini menunjukkan bahwa di situ Yesus mengajarkan kita di dalam surat Filipi ini, Rasul Paulus mengajar kita tentang pribadi Yesus bahwa kita itu harus menjadi seorang hamba juga, hamba melayani, ya khususnya orang-orang yang terpinggir, yaitu salah satu. Jadi kepimpinan di dalam hal ini ada dua, satu kepimpinan menjadi seorang hamba, ya tidak mudah menjadi seorang hamba, dan satu kepimpinan sebagai pribadi seorang Allah, ya gembala. Jadi gembala dikatakan di sini juga mempunyai satu kuasa yang melampaui dari segala sesuatu. Tetapi kita diberi kuasa juga supaya kita itu mempunyai, ya kuasa yang dimaksudkan di sini kita akan diberi karunia-karunia pelayanan. Ya jadi di situ kita harus memakai karunia-karunia pelayanan itu untuk melayani orang sesuai dengan pribadi sebagai seorang gembala. Jadi saya rasa sampai sini Pastor cukuplah. Ya, terima kasih. Teruskan siapa? It's okay. Kalau kamu ulang apa yang Patrick dah kongsi ya, okay. Tak ada masalah. Ya, Pastor. Okay, Joseph. Ya, daripada Filipi 2:5 sampai 7. Ini adalah satu arahan lah, ya. Sesuatu yang mesti ada di dalam setiap pemimpin, so-called gembala lah, gembala gereja dan pemimpin gereja, yang mana kalau melalui perspektif dunia itu kepimpinan itu adalah satu kedudukan, tetapi dari Filipi 2:5 pasal 2 ayat 5 sampai 7 ini merupakan adalah ketika kita menyandang, bahkan diberi opportunity to be a leader ataupun gembala, pastor, maka fungsi kita itu berperanan sebagai hamba yang melayani. Jadi itulah pikiran Kristus yang dikatakan di dalam ayat yang kelima. Itulah pikiran Kristus karena Kristus sendiri datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia tidak mempertahankan kedudukan. Maka kalau Yesus tidak mempertahankan kedudukannya sebagai Tuhan, justru kalau kita lihat dia meninggalkan, dia menganggap walaupun dalam rupa Allah, katanya, tidak menganggap setara dengan Allah yang harus dipertahankan. Jadi waktu kita menjadi seorang gembala, waktu kita jadi seorang pemimpin, nah soalan yang harus kita tanyakan diri kita, haruskah kita guna authority jabatan, authority kedudukan untuk memimpin, untuk memerintah. Jadi kalau kita memimpin dengan cara itu, maka kepimpinan kita seperti yang Pastor Alex utarakan awal tadi, itu adalah kepimpinan cara dunia. Justru cara Tuhan adalah menjadi hamba. Kita terlebih dahulu yang memberi diri untuk melayani. Dan ketika kita melayani itu, kita itu adalah memiliki sikap mengutamakan orang terlebih dahulu. Ya, mengutamakan orang terlebih dahulu bukan semata-mata kita diperhambakan untuk ataupun menghambakan diri, tetapi mengapa kita mengutamakan orang lain terlebih dahulu, itu adalah untuk tujuan supaya mencapai tujuan Allah di dalam jemaat. Ya, itu daripada saya. Bagus. Sikit lagi mau khotbah. Yalah. Lagi siapa? Cepat. Oke, saya Pastor. Oke, Syafa ini. Wow, ada gelaran baru sekali. Jadi Pastor Syarifah ini nanti. Oke, dari saya ambil 5. Ada 5 poin, tapi saya kasih poin-poin saja lah. Yang pertama, saya ambil ayat menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di sini saya dapat bahwa sebagai seorang gembala itu
atau pemimpin itu kan kita punya kita harus berpusat pada Yesus lah. Maksudnya apapun yang kita lakukan itu always tengok pada apa yang Yesus mahulah. Saya suka dengan yang WWJD itu, yang What Would Jesus Do? Itu yang saya rasa sebagai seorang pemimpin kita harus selalu ada pikiran itulah. Setiap kali kita mungkin membuat keputusan atau apapun yang kita lakukan, kita harus always ingat kalau Yesus di tempat saya apa yang dia buat. Begitulah. Yang kedua, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Di sini dia sikap yang rendah hati. Walaupun Yesus kan dia setara dengan Allah, tapi dia tidak menganggap itu. Jadi di sini kita dapat bahwa sikap rendah hati lah. Seperti apa yang Pastor Joe cakap tadi. Sorry ya, saya punya background budak-budak bermain bola di bawah. No problem, no problem. Apa yang Pastor Joe cakap tadi. Kadang-kadang kita ini ada pikiran yang saya ini pastor bah, saya ini gembala bah, begitu kan. Jadi kadang-kadang kita ini ada perasaan yang sepertinya kamu harus tunduk atau kamu harus hormat, something like that. Nah, tapi apa yang diajar di sini adalah kita sebagai gembala kita harus sentiasa ada sikap rendah hati, di mana bukan it's not about jabatan atau position kita, tetapi pelayanan itulah. Dan yang ketiga, mengosongkan diri. Di sini saya dapat bahwa mengosongkan diri itu, bila kita mengosongkan diri bermaksud kita ini sentiasa siap untuk dibentuk. Walaupun kita sebagai pemimpin, tapi kita juga masih harus melalui proses pembentukan. Jadi saya rasa mengosongkan diri itu membawa maksud yang kita ini always ready untuk ditegur, dibentuk, sentiasa siap untuk menerima apapun yang harus diperbaiki. Kemudian yang keempat, mengambil rupa sebagai hamba. Di sini kita harus siap untuk melakukan, walaupun hal-hal itu bagi pandangan manusia mungkin yang paling bawah, yang paling rendah sekalipun, atau mungkin yang contoh kita walaupun leaders, tapi kita juga boleh mencuci tandas gitu, Pak. Maksudnya kita tidak mementingkan jabatan kita sebagai pastor atau pemimpin, tapi kita masih lagi melakukan hal-hal yang even dianggap yang mungkin paling bawah, kita siap untuk buat. Sorry ya pastor, anak saya tuh teriak-teriak. No problem, Kemudian no yang problem. kelima, yang terakhir, menjadi sama dengan manusia. Di sini ialah siap untuk menjadi sama dengan orang-orang yang siapapun yang kita layani. Even orang-orang yang mungkin di jalanan seperti itu, kita sentiasa siap untuk reach out mereka lah, begitu. So itu yang saya dapat lah. Sorry pastor panjang. Bagus. Ya. Lagi siapa? Okay. Dulu saya masa menjadi Captain Boys Brigade, so we learn one thing lah. Yesus Kristus adalah our great captain. Jadi, bila kita sudah jadi pemimpin, kita kena belajar dari Yesus. Macam mana dia merendah, menghampakan diri, mencuci kaki murid dia. So, that kind of the spirit we need to learn. Kita bukan jadi pemimpin gereja, kita bukan duduk di tempat kedudukan atas. Jadi kita lebih penting untuk melayani jemaah-jemaah gereja. Lagi siapa? Sudah habis Kak Raymond? Ya, sudah. Sudah. Mulai lagi mau. Come on man. Come on Raymond. Saya ambil sikit sajalah untuk berkenaan dengan kita harus hidup kita harus serupa menjadi Yesus Kristus, yang selalu Yesus katakan hidup hendaklah Rasul Paulus katakan hendaklah hidup kita sama seperti dengan Yesus Kristus.
Jadi sama ada dari segi pikiran kita, pemikiran kita, ataupun dari segi hati, jiwa, dan kerinduan kita sebagai hamba Tuhan, kita harus hidup, kita harus Yesus sebagai fokus, sebagai teladan utama. Jadi apa sekalipun yang kita lakukan, Yesus yang menjadi contoh, jadi teladan kita. Maka kita harus, seperti yang Rasul Paulus kata, kita harus berkurang, Yesus semakin bertambah, harus bertambah sampai satu tahap di mana kita tidak ada lagi berkurang sampai kesempurnaan seperti Yesus Kristus. Nah, itu yang harus sama ada dari segi pikiran, pengertian ataupun layanan kita, perasaan kita juga sama seperti Yesus Kristus. Itu saja, Pastor. Bagus. Bagus. Lagi cepat, lagi cepat. Saya sangat tertarik dengan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebagai seorang pemimpin, pengalaman saya secara pribadi lah dalam hampir 15 tahun di dalam pelayanan, melepaskan apa yang seperti kita miliki itu adalah sesuatu yang sukar. Karena itu adalah milik kita. Seperti melepaskan pekerjaan, harus meninggalkan hal-hal yang kita sukai, yang kita senangi, lakukan selalu. Tapi pada masa yang sama, untuk menjadi seorang pemimpin rohani yang baik, banyak hal yang kita harus lepaskan, dan bukan lepaskan saja, tapi meninggalkan, sehingga kadang-kadang untuk melepaskan itu kita merasa sakit, kita merasa seperti harus ditinggalkan, dipinggirkan karena tidak mengizinkan kita untuk melakukannya lah setelah kita berada di dalam pelayanan sepenuh masa. Dan banyak rekan-rekan pelayanan juga saya lihat harus ada beberapa rekan-rekan yang terpaksa meninggalkan pelayanan karena tidak dapat melepaskan pekerjaannya tentunya tidak dapat melepaskan pekerjaan, dan tidak dapat melepaskan kesukaan yang dia ada. Dan bila saya memikirkan ini, bagaimana dengan Tuhan Yesus yang satu pribadi yang punya kesetaraannya dengan Allah, dia adalah Tuhan, tapi dia sanggup melepaskan semua itu, dan dikatakan Rasul Paulus menyatakan di dalam Filipi ini, melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi kalau kita bandingkan pengorbanan manusia hanya sedikit dan berbanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus, bahkan bukan hanya menjadi seorang hamba, tapi akhirnya dia menyerahkan nyawanya untuk menebus manusia. Itu sangat luar biasa sekali lah. Jadi saya memikirkan bahwa melepaskan sesuatu yang diingini oleh manusia itu adalah sesuatu yang sukar, tetapi untuk menjadi seorang pemimpin rohani yang baik itu harus menjadi sesuatu yang harus kita tinggalkan sekiranya itu menghalang kita untuk menjadi seorang pemimpin rohani atau menjadi gembala yang baik. Itu sedikit dari saya. Ya. Oke, saya lagi. Johnny. Oke, paling habis lah ini. Kesimpulan ini kan pasti. Boleh. Daripada saya, apa yang telah saya dengar daripada semua sharing kita dengan ayat yang saya baca,
Oh, ini pola pikiran orang. So daripada saya sendiri, the first yang saya belajar adalah tentang firman Tuhan ini adalah Tuhan menjadikan diri dia sebagai satu example, dan menjadikan diri dia sebagai satu contoh yang perlu diikuti apabila kamu menjadi seorang pemimpin. Begitu. So apabila kita menjadi seorang pemimpin, we will become an example. Sama ada it's a good example or a bad example, you will become an example. Sebab ya kita memimpinkan begitu. Tapi Tuhan menunjukkan dia menunjukkan diri dia, dia menunjukkan diri dia sebagai satu contoh yang sangat baik, yang saya rasa tidak semua kita boleh ikuti daripada Tuhan melayani sebagai manusia begitu. It's so hard begitu, sangat susah begitu. Tapi ya sampai sekarang dia telah menjadi example bukan saja untuk gereja, tapi untuk seluruh dunia. Bahkan pemimpin-pemimpin dunia pun masih lagi menjadikan Yesus sebagai contoh dalam kepimpinan mereka. Itu saja, Pastor. Itu aja. Ya, 1 menit sih ya. Ya. Ya, semua di sini ya kontrol kerana saya bagi masa yang tak cukup lah. Tapi kalau bebas lah, kamu semua akan teruskan berkongsi. Begitu, you know. Lain kali kasih 20 menit lah, Pastor. Okey. Saya akan bagi 20 minit, you know. Saya harap kamu semua memang gemar untuk berkongsi lah. Ya, kerana kita berkongsi kebenaran. Truth. Nombor 1, kita berkongsi kebenaran. Nombor 2, kita berkongsi dari hati kita. We share from the heart. Not from the book. You know, bukan dari buku sahaja. Buku itu mati. You know, it's not life. Tapi hidup kita. You know, kita mesti berkongsi dari hidup kita. That is life. Itu kehidupan. You know? Selalu apabila saya pernah baru school belajar, selalulah ada lecturer dia kata, oh orang itu cakap itu, orang itu cakap ini, orang itu. Okay, mereka cakap itu. Apa kamu cakap? What would you say? This man say this, this man, yeah, fine, good. What would you say? Yeah. Apa yang kita baca, adakah dia masuk dalam jiwa dan hati kita? Yeah. Not just the book. Sama juga apabila kita baca buku. Saya hari ini saya kutip dua buku. Saya tak bawa baliklah. Saya harap saya boleh habis buku itu dalam 1 bulan. Ya. Buku pertama talking about facing failure. Ya, facing failure. 15 point lah, ada 15 point. Ya, bagus lah. Ya. Right. Buku nombor 2 saya tak pastilah betul. Leadership lah. Ya, itu begitu penting dalam itu. So, apabila kita membaca, adakah apa yang kita baca macam sekarang? Ya, saya nak memperingatkan kamu semua, ya, dalam BCM. Terutamanya Johnny, Saluji, kerana mereka di BCM selalu pergi library kan. Patrick juga mungkin kerana dekat KL lah, senang library. Adakah kita baca kerana kita perlu baca? We have to. Ya, ataupun apabila kita baca, kita akan menyebabkan apa yang kita baca masuk dalam jiwa kita. You know, part of us. It must be like that. See? So, apabila kita baca Filipi 2:5, saya juga belajar sesuatu. Nombor 1, dia mengatakan tentang mengosongkan dirinya, kan? Ya. Dan ya, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa apa? Seorang hamba. Ya. Apa yang saya boleh belajar di sini ialah Yesus harus mengosongkan diri dia untuk mengambil rupa seorang hamba. Kita hanya boleh mengisi. Kita hanya boleh mengisi kekosongan.
apabila kita mengkosongkan diri kita, hanya kita boleh belajar sesuatu yang baru. Ya, apabila cawan kita dah penuh, lengkap, I'm full, I'm okay, I don't need to change, saya tak perlu tukar, saya tak perlu ubah. Hanya apabila kita mengosongkan diri, oh ya, kita boleh belajar sesuatu. Dan itu juga mengambil kerendahan diri, ya, humble. Bukan senang. Bukan senang. Ya. Nombor dua, apa yang saya nampak macam Raymond katakan tadi ya, tentang mencuci kaki kan. You know, washing feet. Kita juga boleh belajar dan washing feet is powerful. Ini satu berkuasa kerana mencuci kaki seseorang sekarang dan mencuci kaki seseorang pada masa dulu tak sama. Tak sama. Untuk saya mencuci kaki kamu semua sekarang no problem. Senang aja. Raymond, buka kat kasut. Kasut cuci aja, no problem. Ya. Just cuci lah. Mungkin Raymond dia, Raymond penat, perlukan orang menolong dia cuci, no problem lah. Tapi masa dulu tak sama. It is a problem. Kerana nombor satu, mereka tak pakai kasut bola. Mereka pakai setipah, sandal. Nombor satu, banyak abuk. Kaki mereka bukan hanya kotor, kaki mereka hitam. Nombor dua, kaki mereka juga ada kalanya ada najis. Mereka tak pakai kasut. Tak ada kasut bola. Not shoes, you know. So mencuci kaki mereka dan mencuci kaki kamu semua ada berlainan sedikit lah. Ya. Siapa yang Pastor. Ya. Ada luka lagi. Ya, Johnny. Luka. Bukan cakap kaki kotor atau bersih. Yeah. To me, that's a status. That's a that is number status. two. I was about to come into that. No, two status. Itu susah nak turunkan memang kita punya perasaan tau. Kenapa? Kerana pada masa itu pada masa Yesus hanya hamba mencuci kaki orang lain. Nah, itu memang kebiasaan. Kebiasaan apabila kamu masuk rumah menjadi tetamu, masuk rumah host, kamu mesti cuci kaki dulu. Kerana kaki kotor. Ya. Dan kalau rumah orang berada, mereka ada satu hamba. They purposely get one slave to wash your feet. Hamba itu berdiri di sana mencuci kaki tetamu sebelum tetamu masuk rumah. Dan di rumah itu ada air. Jar of water, ada air. Tetapi tak ada tetamu. Tak ada hamba. Oleh itu mereka semua tunggulah. Petrus duduk sana tunggulah. John duduk tunggulah, semua tunggulah. Saya tunggu, you cuci kaki saya cuci kaki, semua tunggulah. Lepas tu Yesus pun nombor satu Alkitab mengatakan bahawa Yesus menanggalkan kain dia. Tengok elok. Tengok. Alright. Okay, mari kita tengok washing feet. Alright, nanti saya cakap kali Yohanes tengok. Yohanes 13.
Raymond boleh tolong baca Yohanes 13 ayat 4 verse 4. Are you okay Raymond? Still okay ya? I don't have the Bible here. Okay, no, Sorry, tak apa. Okay, orang lain. Lu lain, boleh tolong? Oke, Yohanes 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil stop. selai kain. Okay, stop. Tengok kan. Dia menanggalkan jubahnya. Ya, kalau itu tak penting, Yohanes tak akan rekodkan. Memang penting. Ya, menanggalkan jubah dia. Kerana jubah itu sebenarnya pada masa dulu jubah itu semacam Yesus seorang tuan. Seorang pemimpin. Memang dia pemimpin. Dia memimpin murid-muridnya. Ya. Faham? Oleh itu Yohanes di sini ayat 4 mengatakan bahawa Yesus menanggalkan jubah dia. Maksudnya mengatakan bahawa Yesus menganggap dirinya sebagai seorang hamba. Tak ada orang mencuci kaki mereka, saya akan mencuci kaki mereka semacam seorang hamba. Satu cara menjadi seorang hamba ialah menanggalkan jubahnya. You see? He acted, dia mengaksikan. Ya. Apa tak? Tak boleh. Tak boleh. Petrus katakan, jangan. Petrus kata, jangan buat begitu. Yesus kata, kalau saya tidak buat begini, kamu tidak faham. Kamu tidak faham apa ertinya seorang pemimpin. Petrus lupa. Ya. Dan juga saya ingat tentang Yohanes Pembaptis. Dia pernah mengatakan bahawa biar I must decrease, he must increase kan. Ya, dia harus meningkat, saya harus merendahkan. Ya, itu mesti menjadi peringatan buat kita semua. We must remember this. Apabila kita ingin melayan, kita harus merendahkan diri. Decrease, turun, biar Yesus meningkat. Duniawi, ya, saya meningkat. Ya, saya meningkat. Apakah cara-cara duniawi meningkat? Apakah ukuran how do we measure the worldly leadership? Or how does the world view, how does the world measure leadership? Macam manakah cara-cara dunia mengukur seorang pemimpin? Mungkin mereka mengukur pemimpin secara dengan power, karisma, duit, kewangan, ataupun pengetahuan, PhD ke apa ke. Nah, ingatlah, saya bukan katakan semua ini tak baik. Kalau kamu nak bagi saya RM1,000, saya sangat gembira. Ya. Tapi itu penting juga. Tapi itulah cara-cara dunia mengukur seorang pemimpin. Power, duit, pelajaran dan juga karisma. Ya. Karisma. Inilah cara-cara dunia. Apakah macam mana kita? What about us? Yesus datang dan dia mengubah cara-cara menjadi seorang pemimpin. Cara-cara kepimpinan dunia. You go, kamu pergi, okay? You go. Cara-cara Kristian menjadi pemimpin is let's go. Let's go. Dunia, you go. Kita
Let's go. Kita bersama-sama. Alright. Mari kita tengok lagi satu ayat ya. Markus 10:42 sampai 44. Yesus mengatakan bahawa kamu tahu bahawa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Ya, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasa, power, ya, dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, great among you must be a master, pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk segelintir orang. Betul tak? Salah. Semuanya. Menjadi hamba untuk orang-orang terpilih. Tidak. Ya, menjadi hamba untuk semua. Okay. Apakah pola? Mengikuti pola hamba. Cara-cara menjadi seorang hamba ialah mereka menggelar diri mereka sebagai hamba. Orang macam Paulus, hamba Yesus Kristus, Yakobus, hamba Tuhan, hamba Kristus. Apabila mereka menulis surat-surat mereka, mereka bermulalah Paulus, hamba Yesus, Petrus, seorang hamba. Mereka dah tahu. Ya, sekarang mereka seorang hamba. Ya, Jude, hamba. Berikanlah kepada hamba-hambamu untuk mengucapkan firman-Mu dengan penuh keberanian. Itulah doa-doa mereka. Mereka selalu menggunakan kataan hamba. Memang tak pernah mereka menggunakan perkataan hamba sampai kedatangan Yesus. Ya. Kita harus meneruskan corak ini. Kita harus menjadi hamba orang yang kita pimpin. Apa yang kita tengoklah. Ya, cara-cara kita mencuci kaki. Ya. Boleh tak kamu semua tadi kita sudah bacalah Markus 10:42-44 ya. Pemimpin sekular ya berkuasa atas pengikut dia. Ya. Mereka kontrol. Selalu kontrol. Ya, itulah cara-cara duniawi. Ya, kontrol. Nombor 2, cara-cara duniawi ya, menggunakan kuasa. Right? Sama juga authority ya. Saya di sini mengatakan tentang authority. Kuasa jugalah. Right? Tetapi pemimpin Kristian dipanggil untuk melayan. Ya. Pemimpin sekular adalah ketua atas pengikut. Ketua. Mereka selalu menggunakan perkataan ketua, tetapi kita menggunakan perkataan pemimpin. Kingdom of God, kerajaan Tuhan, ya, yang pertama adalah yang terakhir. Who want to be the first must be, who wants to be first must be last. Dia kan. Pemimpin sekular adalah penguasa atas mereka yang mereka pimpin. Berkuasa. They are always lord. Inggeris mereka guna perkataan lord over people. Lord. Sini perkataan di sini ialah dominion ya.
perkataan Melayu tak ada banyak pilihan lah, tapi Inggeris ada banyak. Sini katakan kuasa tentang otoritas. Ya, bagus. Tuan lah. Bagus lah, nanti saya tukar. Tuan. Ya, Tuan. Selalu Tuan. Ya, okey. Siapa yang kita layan? Okey. Siapa boleh tolong baca? Matius boleh tolong baca? 2 Korintus 4:5. Matius boleh tolong buka mic? 2 Korintus 4:5. Sebab bukan dari kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan dari kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Kita berkongsi dan kita melayan Yesus ya. Kerana kita semua dalam tubuh Yesus. We are all in the body of Christ. Alright? Patrick, Matius 25:40 apa dia kata sini? Matius 25:40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yang terkecil. Ya. Siapa yang kita melayan? Kita melayan manusia yang hilang atau sekarat. Tak ada tenaga. The lost. Ya, kita melayan orang-orang sebegini. You know, Matius. Ya, Salifah boleh tolong baca. Ini panjang juga. Matius 25:14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Ya, memang saya percaya ramai di sini kamu pernah berkhotbah ya tentang talenta ini ya. Apa yang kita boleh belajar secara ringkas tentang ayat di sini ialah kita sebenarnya melayani Tuhan. Ya, we serve God. Ya, when we serve God, we have responsibility. Ya, kita mempunyai tanggungjawab kita. Ya, untuk ya bertanggungjawab apa yang Tuhan memberi pada kita. Jangan sekali-sekali kita lalai ataupun cuai. Tak kisahlah apalah, jangan. Ya. Apa yang Tuhan dah memberi pada kita, kita harus menggunakannya. Ya. Apakah cara menjadi seorang pemimpin hamba? Ya, pemimpin. Right? Di sini Filipi, tadi kita dah baca, ialah Filipi mengatakan bahawa kita mesti mempunyai satu sikap yang betul. Sikap mengkembangkan satu sikap yang betul sebagai seorang pemimpin. Ya, betul. Ya. Apabila kamu belajar, saya harap apabila kamu dalam BCM ataupun gereja belajar, apa yang kita belajar ialah untuk meningkatkan kita, mengkembangkan. Ya. Oleh itu kita kena mengosongkan cawan kita supaya kita boleh tambah dengan nilai-nilai Tuhan. Ya, nilai-nilai Tuhan. Kita kena rendahkan diri. Yesus begitu rendahkan diri. Kemudian kita kena pasti dengan manusia, identify with mankind. Apa yang kamu nak lakukan? Kita melayan. Ya, saya pernah berbincang dengan seseorang, katakan kita melayan Tuhan. Sebenarnya kita bukan sekadar melayan Tuhan, kita melayan orang. Ya. Markus mengatakan bahawa kita melayan semua. Masih ingat tak? Tadi kita bincangkan, kita melayan orang. Itu yang susah. Ya. Kita melayan orang yang kita pilih, bukan kan? Melayan berapa orang? 60%? Mulai. Semua orang pasti. Semua orang, Pastor. Johnny, ya, semua 100%. Orang yang kita suka, orang kita tak suka, nak dia mampus ke tak mampus ke, kita nak melayan juga. Ya, susah. Siapa yang bilang, siapa yang beritahu kamu senang? Tak, memang susah. Nampak muka dia dah geram, dah cekik dia. Kenapa dia masih sihat-sihat dah?
Ayo, sekali-sekala bagi dia demam lah, sakit lah. Oh, syukur. Alhamdulillah. Tak boleh kan? Ya. Itu tugas kita. Apabila kita nak menjadi seorang hamba, kita kena taat. Obedience. Ya, obedience. Yes sir. Macam Joseph kata, Tuan, ya Tuan. Ya Tuan. Taat. Ya. Kita mati kerana dosa dan diri. English kata die to self lah. Die to self. Mati ya. Macam seorang yang dah mati, dah tidak bernyawa, mereka tidak mempunyai perasaan kan. Mereka tidak mempunyai pilihan, tak ada perasaan, tak ada pilihan, tak ada, mereka tidak boleh pilih apa yang dia suka. Tak ada lagi. Ya, apabila kita tahu, ya kita nak memimpin, ya, apa yang kita mau, tak kisah. Tak kisah. Tak penting. Itu tak penting. Alright? So kita juga harus melayan dengan kasih. Kerana kamu mempunyai panggilan, kamu harus tahu bahawa cara-cara kamu melayan ialah dengan kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang kukasih, ya, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Right? Dan biarkan Tuhan yang berkuasa. Biar Tuhan yang berkuasa. Let's serve in love and let God be in charge. Biarkan Tuhan yang berkuasa. Ketika Yesus datang ke bumi sebagai hamba, dia melepaskan haknya untuk mengurus hidupnya sendiri. Ya. Tuhan yang berkuasa. Alright? Ada apa-apa soalan? Okay. Kalau tak ada soalan, saya harap kamu semua boleh tengok di sini ya. Alright. Nanti saya